Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2768 hanya mencari kematian. Lee Fugui tersenyum tipis. Setelah melihat wujud asli mereka berdua melalui mata langit dan bumi, dia teringat apa yang baru saja dijelaskan oleh Leopard Claw dan mencibir. Kalau tidak salah, kalian berdua adalah Soul Chaser dan Swift Snake, dua iblis yang dikirim ke Universitas Yanjing oleh For Unlike Soul Venerable, kan? Sun She merasa patah hati saat melihat sebagian besar bawahannya terbunuh. Dengan kebencian tak berujung di matanya, dia menatap Lee Fugui dan berkata dengan keras, "Bajingan, karena kau tahu identitas kami, mengapa kau tidak berlutut untuk kami sekarang?" Lee Fugui tertawa terbahak-bahak, sambil menatap kedua goblin itu, ia berkata terus terang, "Biarkan aku berlutut di hadapanmu. Kau pikir kau siapa? Bahkan jika kalian, empat yang mulia yang tidak seperti itu, datang dan menemuiku, kalian harus berlutut dan bersujud kepadaku." Ular cepat itu menggertakkan giginya dan menyerbu ke arah Lee Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lee Fugui tidak sesopan nomor 4 terhadap ular cepat di depannya. Ia menggunakan gerakan mematikan yang unik, mengalirkan energi vitalnya, dan dengan bantuan seni mendalam 89 dan seni hukum langit dan bumi, ia menghancurkan ular cepat itu hingga mati hanya dengan satu gerakan. Tunggu sampai ular cepat itu mati karena mati lemas. Lee Fugui menatap tajam ke arah Zui Hun dan bertanya sambil tersenyum dingin. "Katakan padaku, di mana kau sembunyikan 1000 lebih murid ini?" Zui Hun benar-benar tercengang. Dia dan Swift Snake adalah peri yang telah berlatih selama ribuan tahun. Saya tidak menyangka akan begitu rentan di hadapan Lee Fugui hari ini. Melihat Sun She yang telah dibanting tak bernyawa di tanah oleh Lee Fugui, Zui Hun tak kuasa menahan diri untuk mengingat kata-kata Sun She. Ia segera berkata, "Kau, nak, jangan lupa, kita masih memegang nyawa ribuan siswa di tangan kita. Apa kau tidak takut aku akan membunuh mereka semua?" Lee Fugui tertawa santai dan berkata, "Baiklah, kalau begitu hari ini aku ingin melihat bagaimana kau bisa membunuh para pelajar ini di bawah hidungku." Dikatakan, Lee Fugui menyerang lagi, dan sebelum Zui Hun sempat bereaksi, dia memegangnya lagi di tangannya. Zui Hun terus berjuang, mencoba melepaskan diri dari Lee Fugui. Sayang sekali, bagaimana Lee Fugui bisa memberinya kesempatan melarikan diri? Hanya dengan sedikit tenaga telapak tangannya, dia mengikat Soul Chaser sepenuhnya. Seiring Lee Fugui menguasai seni mengendalikan langit dan bumi, senjata pemburu jiwa di tangannya juga menyusut bersama Lee Fugui. Sudut mulut Lee Fugui sedikit terangkat. Dia menatap mata Zui Hun dan bertanya, "Saya akan bertanya lagi, di mana kamu menyembunyikan para siswa ini?" Detak jantung Zui Hun bertambah cepat, tepat saat dia ragu-ragu. Cakar macan tutul, yang sudah membelot ke Lee Fugui, melangkah maju dan segera berkata kepada Zui Hun, "Saudara Zui Hun, berhentilah mempermainkan Tuan Lembah Li. Dia makhluk yang melampaui langit, kita hanyalah iblis kecil. Berusaha melawannya seperti semut yang berusaha mengguncang pohon. Jika kau ingin menyelamatkan hidupmu dan melestarikan kultivasi 1000 tahunmu, cara terbaik adalah mendengarkan Guru Lembah Li. Katakan apapun yang ingin ia ketahui, selama kau tetap setia padanya, mungkin ia akan menunjukkan belas kasihan dan kau akan mampu bertahan hidup." Zui Hun menatap cakar macan tutul yang berdiri seperti tiang kayu di belakang Lee Fugui, lalu bertanya dengan suara serak, "Cakar macan tutul, di mana?" "Di mana lenganmu?" Leopard Claw tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Itu sudah diambil oleh Master Lembah Li." Jantung Zui Hun bergetar.
sebagai iblis di bawah komando Shibu Xiangxun. Kekuatan Leopard Claw berada di atas kekuatannya dan Swift Snake. Sekarang bahkan Leopard Claw telah menyerah kepada Li Fugui. Jika dia terus melawan, hasil akhirnya akan sama seperti Swift Snake. Ya, Sol Chaser baru saja menyadari hal ini. Tanpa diduga, Meng Tian muncul di samping Li Fugui dan berkata terus terang, para mahasiswa ini telah ditemukan. Mereka semua ditahan di gedung laboratorium. Ada ratusan goblin yang menjaga gedung laboratorium. Duo-duo dan saya takut terjadi kecelakaan, jadi kami tidak berani bertindak gegabah. Kami datang untuk meminta instruksi. Li Fugui menatap Sol Chaser di tangannya dan berkata terus terang, Hun Chaser. Hun Chaser, aku bertanya padamu tadi. Jika kau jujur mengatakan apa yang ingin ku ketahui, kau mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, tak ada gunanya kau hidup, hentikan ini. Li Fugui membunuh Zui Hun seketika hanya dengan satu tangan, sama seperti dia membunuh Swift Snake. Saat Leopard Claw melihat Sol Chaser juga terbunuh, dia merasakan hawa dingin di hatinya dan dipenuhi penyesalan. Jika saja aku mengetahui hal ini sebelumnya, mengapa saya harus mengikuti guru saya ke Yanjing? Sekarang tidak apa-apa, lebih dari 300 monster dan ribuan penjahat di bawah komandonya dibantai oleh Li Fugui. Bahkan Zui Hun dan Sun She, serta para monster dan penjahat di bawah komando mereka, tampaknya akan mati di sini. Setelah Li Fugui melemparkan Zui Hun ke tanah, dia berkata kepada Meng Xian, Meng Xian, bawa aku ke sana. Meng Xian berdiri dan terbang menuju ke sekitar gedung pengajaran. Hua Duo-Duo melayang di udara. Melihat Li Fugui mendekat, ia bergegas maju. Sebelum sempat menyeimbangkan diri, ia menyeka butiran keringat di dahinya dan berkata, Fugui, kita sudah menemukan sekitar 1000 siswa. Mereka semua ada di gedung laboratorium ini sekarang. Aku khawatir jika aku masuk sendirian, aku tidak akan bisa langsung membunuh monster dan roh jahat di dalamnya. Aku takut mereka akan sangat marah dan menyerang para siswa ini. Li Fugui mengangguk, pikirkanlah sejenak, dia berjalan lurus ke depan. Datanglah ke depan gedung laboratorium. Setelah menemukan pijakannya, ia berkata kepada Hua Duo-Duo, Duo-Duo, pergilah awasi dari langit sekarang. Jika ada monster atau penjahat yang mencoba melarikan diri, segera bunuh mereka. Hua Duo-Duo menanggapi dan terbang ke udara lagi. Setelah Hua Duo-Duo selesai bersiap, Li Fugui berkata kepada gedung percobaan di depannya, dengarkan, semua monster dan iblis di dalam. Aku hanya memberimu satu kesempatan untuk bertahan hidup. Aku sudah membunuh 2 iblis itu, pemburu jiwa dan ular kilat. Iblis cakar macan tutul yang menuju gedung Grupning juga telah menyerah kepadaku. Jika kau tak ingin kehilangan ribuan tahun kultivasi dan nyawamu, keluarlah sekarang, berlututlah, dan mohon ampun. Mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia berbalik dan melirik Leopard Claw. Lihat saja, Leopard Claw bergegas maju, menahan rasa sakit karena kehilangan kedua lengannya, dan berteriak kepada para monster dan penjahat di gedung laboratorium di depannya, apa yang kalian semua berdiri di sana? Apa kalian benar-benar berencana membiarkan Master Lembah Li menyerbu dan menghancurkan kalian semua? Dengar baik-baik, aku cakar macan tutul, semua monster dan iblis di bawah komandoku telah dibunuh oleh Master Lembah Li. Kalau kau tahu apa yang terjadi, keluarlah dan menyerahlah. Di dalam gedung percobaan, para monster dan penjahat ini mulai gemetar. Sebenarnya mereka semua melihat dengan jelas apa yang terjadi di kampus tadi. Li Fugui tepat di depan mereka. Memikirkan bagaimana Li Fugui baru saja menghancurkan 2 iblis, pemburu jiwa dan ular kilat,
hingga mati. Salah satu iblis gemetar dan berkata, "Kalau tidak, kita harus keluar dan tunduk pada Tuan Lembah Li. Kalau tidak, jika dia benar-benar menyerbu, kita para iblis dan penjahat tidak akan bisa menandinginya." Tetapi, ada juga monster yang berpikiran sama seperti Sun She. Ia berbisik, "Kita sekarang mengendalikan kehidupan lebih dari 1000 siswa manusia. Mungkinkah Li Fugui benar-benar mengabaikan kehidupan manusia ini?" Mendengar ini, seorang iblis melangkah maju dan berkata, "Bagaimana kalau kamu keluar dan membicarakan hal ini dengan Master Lembah Li?" Monster yang baru saja berbicara itu tersenyum getir, bernegosiasi. "Apa yang perlu dibicarakan sekarang? Menurutku, kita harus membuatnya mundur dan meninggalkan Universitas Yanjing sekarang. Jika dia tidak pergi, kita bisa membunuh beberapa mahasiswa dan menunjukkan betapa kuatnya dia." Monster lainnya mengangguk. Tanpa diduga, monster ini bahkan tidak mengambil tindakan. Li Fugui berbicara dari luar, dengan suara lantang, "Saya hitung sampai 3 sekarang. Kalau kalian tidak keluar, saya yang masuk." Para monster sedang kacau balau. Beberapa berencana untuk turun dan membawa beberapa siswa terlebih dahulu. Ada juga beberapa monster yang ragu-ragu apakah akan keluar sekarang dan berlutut di hadapan Li Fugui. Namun mereka tidak menunggu sampai mereka mengambil keputusan. Li Fugui tiba-tiba berkata, "3." Para monster yang berkumpul di sekitar tercengang. Mereka setengah membuka mulut dan bertanya dengan cemas, "Apa? Bukankah kita sudah menghitung sampai 3? Kenapa tiba-tiba mulai dari 3? Ya, sebelum mereka dapat mengetahui masalahnya, Li Fugui telah bergegas memasuki gedung percobaan. Dengan bantuan seni mendalam 89, kedatangan Li Fugui seperti memasuki ruang kosong. Sebelum monster-monster ini sempat sadar, sebagian besar dari mereka langsung dibunuh oleh Li Fugui. Keliling, Leopard Claw mendesah, "Kenapa repot-repot? Kalian orang-orang bodoh, kenapa repot-repot dengan ini? Aku sudah bilang betapa hebatnya Guru Lembah Li, kenapa kau tidak percaya? Dia sudah berkultivasi selama ribuan tahun, tidakkah kau pikir itu memalukan?" Meng Xian dan Hua Duo juga kagum dengan kemampuan bertarung Li Fugui. Keduanya saling memandang. Meng Tian berkata sambil tersenyum, "Hebat, itu hebat, haha." Kekuatan saudara Fugui saat ini diperkirakan telah mencapai tahap akhir alam transformasi spiritual, dan dia akan segera menerobos. Hua Duo menggaruk kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru Meng Xian, bagaimana Anda mengetahuinya?" Meng Xian berkata sambil tersenyum, "Saya sudah menebaknya." Hua Duo tersenyum tanpa berkata-kata, di dalam gedung laboratorium. Kali ini teriakan setanlah yang menggetarkan langit. Adapun kelompok mahasiswa yang tetap berada di lantai bawah, sebelum mereka dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi di lantai atas, mereka melihat pintu tiba-tiba terbuka. Ketika para siswa yang ketakutan melihat cahaya di hadapan mereka, beberapa orang yang lebih berani segera berdiri dan bertanya kepada pemuda yang berdiri di pintu, "Monster macam apa kamu?" Li Fugui tersenyum tipis, berjalan ke ruang bawah tanah laboratorium. Setelah mengamati kerumunan padat di hadapannya, dia berkata terus terang, "Dengarkan baik-baik, bahaya bagi sekolah telah dihilangkan, tetapi kalian mungkin harus menunggu di sini selama setengah hari lagi. Ingat, setelah aku pergi, jangan keluar dengan mudah. Kalian semua tetap di sini. Dengarkan apa yang dikatakan Li Fugui." Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapakah Anda? Mengapa kami harus mempercayai apa yang Anda katakan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Nama saya Li Fugui." Dengarkan 3 kata ini, tiba-tiba, seorang gadis di antara para siswa berdiri dan menatap Li Fugui di pintu dengan tak percaya. "Li Fugui,
Apakah kamu Li Fugui? Apakah kamu kakak laki-laki Su Wanwan? Li Fugui sangat gembira. Ia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenalinya di sini. Dia melangkah maju sambil tersenyum, menatap gadis yang berdiri di depannya, dan bertanya, "Siapa kamu?" Gadis kecil yang tampak polos di hadapannya itu menangis bahagia dan tersedak ketika berkata, "Aku sahabat Wanwan. Waktu sekolah pertama kali kena masalah, Wanwan bilang ke kita untuk jangan takut. Katanya kamu pasti akan datang menyelamatkan kita. Aku nggak ngangka kamu bakal datang." Saat itu, seorang siswa bertanya dengan rasa ingin tahu, "Li Fugui, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Kurasa aku juga pernah mendengar nama itu. Tapi nama ini terdengar agak membumi." Li Fugui tidak ingin mendengarkan apa yang dibicarakan para siswa ini secara pribadi. Sudut mulutnya terangkat. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena kalian semua teman sekelas Wanwan, dengarkan aku dan tinggallah di sini untuk saat ini. Paling lama hanya setengah hari. Setelah setengah hari, kota Yanjing akan kembali tenang seperti sedia kala." Li Fugui baru saja selesai berbicara. Seorang siswa berteriak, "Baiklah, Saudara Li, kami akan tetap di sini." "Saudara Li, silakan pergi dan sibuk dulu." Senyum lega muncul di wajah Li Fugui. Dia melirik sekelompok anak muda energi di depannya, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Keluarlah dari gedung laboratorium, Li Fugui berkata kepada Meng Xian, "Meng Xian, naiklah dan lihat apakah ada sisa-sisa klan iblis." Meng Tian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Setelah kau masuk tadi, aku naik untuk memeriksa. Tidak ada lagi sisa-sisa ras iblis di area Universitas Yanjing." Setelah menerima jawaban setuju dari Meng Tian, Li Fugui berbalik, melirik ke arah keluarga Jiao, lalu melambaikan tangan kepada Hua Duo dan Meng Tian di sampingnya, sambil berkata, "Kalau begitu, ayo kita langsung pergi ke keluarga Jiao sekarang." Pada saat yang sama, di gerbang keluarga Jiao, di bawah tatapan kedua monster kecil itu, Jiao Wen, orang terakhir yang masih hidup di keluarga Jiao, berlutut di gerbang, air mata mengalir di wajahnya. Dua goblin berpenampilan aneh terus menggoda Jiao Wen. Lemparkan bulu ayam di depan Jiao Wen dan biarkan Jiao Wen mengambilnya dengan lidahnya. Meskipun Jiao Wen merasa patah hati, menghadapi lawan kuat yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, yang bisa ia lakukan hanyalah patuh. Tundukkan kepalamu, julurkan lidahmu, menatap bulu ayam keriting di depannya. Meski perutnya mual, ia tetap melangkah mendekat. Tepat saat itu, tanpa diduga, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang, "Jiao Wen, bangun!" Mendengar suara yang familiar itu, Jiao Wen tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia bangkit dari tanah dan memalingkan muka, setelah memastikan bahwa orang yang berdiri di belakangnya adalah Li Fugui. Jiao Wen menyeka air matanya dan berseru, "Kapten Li, Anda akhirnya tiba di sini, Tuan Lembah Li, keluarga Jiao kami. Tolong balaskan dendam keluarga Jiao kami." Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan melangkah maju, menarik Jiao Wen dari tanah. Ia bertanya, "Ada apa? Berapa banyak anggota keluarga Jiao yang tersisa sekarang?" Jiao Wen menyeka air matanya dan tersedak, lalu berkata, "Keluarga Jiao, hanya aku yang tersisa sekarang. Ayahku, saudara-saudaraku, dan semua orang di keluarga Jiao telah dibunuh oleh monster-monster ini di depanku." Li Fugui memandang dua monster kecil yang berdiri di samping Jiao Wen. Sebelum dia bisa bertanya pada pihak lainnya, tanpa diduga, kedua monster kecil itu berbicara lebih dulu. Salah satu dari mereka menunjuk Li Fugui dan mencibir, "Nak, apa yang kau lakukan?
Apa kau masih berencana membelanya? Bersambung.